Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Untuk kali ini kita kembali datangkan Bang Jamaluddin. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Oke, Bang Jamaluddin ini merupakan redaktur Sumut, Aceh, dan Hukum ya Bang, dari koran Mimbar Umum. Jadi Bang Jamal akan paparkan apa yang menjadi fokus utama dari koran Mimbar Umum selama sepekan terakhir. Oke Bang, bisa jelasin Bang? Alhamdulillah, terima kasih Kak Amel. Ya. Yang mana pada topik sepekan belakangan ini yang kita angkat khusus di halaman Aceh, Sumut, dan Hukum dan Kriminal. Yang pertama kita bahas dulu mengenai halaman Aceh, yang mana harga cabai merah yang naik hampir di seluruh nasional juga berdampak di Aceh. Di Aceh berapa itu Bang? Di Aceh kemarin berdasarkan data yang kita terima dari wartawan kita itu harganya per kilogram 110 hingga 120. 110. Hampir sama. Padahal Aceh kayak produsen cabai, tapi tetap harganya berpengaruh juga sama mereka ya. Selain harga cabai di Aceh yang melambung tinggi, namun berbeda sebaliknya dengan harga sawit yang di sana juga merupakan banyak kita ketahui Aceh banyak kebun-kebun sawit, namun harga sawit di sana sangat anjlok. Sehingga sangat membuat sedih lah para pemilik petani sawit. Ya, Bang. Itu anjlok hingga berapa itu Bang? Harganya berdasarkan data yang kita impun itu antara 900 rupiah hingga 1.400 rupiah. Wah, anjlok sekali. Kemarin sempat 3.300 ya Bang ya untuk klub. Itu harga minyak goreng tapi sampai sekarang masih tinggi ya Bang, kalau untuk yang itulah yang membuat ya. membuat pertanyaan bagi kita sendiri kan. Bagaimana harga tersebut masih sangat rendah. Petani dirugikan, pemilik pabrik kelapa sawit yang masih tetap harga tinggi ya Bang ya. Jadi itu kita minta kepada pemerintah ya Bang ya untuk segera mencarikan solusi ya bagi petani ini ya. Oke, selanjutnya Bang. Khusus di halaman Sumatera Utara yang mana kemarin ada sepekan belakangan ada kejadian kereta api nabrak satu minibus yang mana menewas di Kabupaten Sergai, di mana menewaskan 4 orang warga Langkat, sehingga menarik komentar dari anggota DPRD Sumatera Utara yang minta kasus kecelakaan tersebut untuk diusut dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berkompeten, khususnya kepolisian maupun PT Kereta Api. Dugaannya apa Bang? Dugaannya yang masih berkembang di masyarakat itu antara tidak adanya palang pintu hingga kelalaian pengendara minibus. Mirip kayak kemarin kejadian di Medan ya Bang, yang di mana itu ya? Di daerah Gaperta atau di mana? Gaperta. Iya Bang ya. Angkot juga itu palang pintu dilanggar ya Bang. Diterobos ini. Katanya tidak ada palang pintu. Itulah masih diminta oleh legislatif tersebut untuk diusut. Siapa Bang yang ngomong Bang? Anggota DPRD dari Dapil Kabupaten Jelangkat, Hendro Susanto. Oke. Selain itu ada juga hasil dari kunjungan kerja sejumlah anggota dewan, ada juga menemukan di Kabupaten khusus Tapanuli bagian selatan, khususnya di SMK Negeri 2, soal pembangunan 2 lokal laboratorium SMK Negeri 2 Padang Sidimpuan yang dinilai mereka pada kunjungan tersebut tidak sesuai spesifikasi. Ada indikasi korupsi istilahnya. Ada indikasi penyalahgunaan anggaran. Sehingga diminta untuk ditelusuri oleh penegak hukum maupun dinas terkait. Karena yang dipakai itu merupakan uang APBD Sumatera Utara tahun 2021.
Itu harus ditindaklanjutin Betul. juga itu Bang sama wartawannya Bang ya. Oke. Itu kayaknya bisa ditanyakan ke Dinas Pendidikan Pendidikan, Sumatera Utara ya Bang ya. Oke. Selain itu ada yang terakhir yang hari Jumat ini, buntut kebijakan pemerintah pusat yang mana menerapkan kebijakan membeli minyak goreng curah memakai aplikasi Peduli Lindungi, juga memantik komentar dari legislator di Sumatera Utara, khususnya daerah Kabupaten Langkat dan Binjai, yang mana menurut mereka aplikasi ini membeli minyak goreng curah pakai aplikasi Peduli Lindungi ini sangat membuat rumit dan menyusahkan masyarakat. Sudah masyarakat susah kan Tambah disusahkan lagi. Apalagi kayak kalau kita pikir ya Bang, aplikasi itu yang penggunanya itu kan rata-rata milenial ke atas ya Bang ya. Jadi kalau minyak goreng atau apa itu kan masih penggunanya masih istilah baby boomer ya, yang usia 50-an itu kan banyak juga yang masih enggan menggunakan dan belum mengerti gitu. Jadi kalau misalnya pakai Peduli Lindungi lagi untuk kan, minyak goreng aja gitu, rasanya gimana gitu ya. Tapi harus ada lah solusi selain itu ya, karena apalagi sekarang udah ada rencana itu ya Bang ya. Hari ini ya berlaku ya per 1 Juli ya soal beli BBM Pertamina ya. harus daftar dulu ya, beli Pertalite ya Bang ya. Itu juga kebijakan-kebijakan yang seperti itu harus dipikirkan juga oleh pemerintah gimana dengan masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki handphone Android ya Bang ya. Karena kita ketahui kan masyarakat yang di perdesaan ini masih sangat kesulitan, belum lagi harga smartphone ini kan masih belum terjangkau semua orang. Apalagi kan di pedesaan ini kan layanan jaringan kan masih sangat sulit. Ini juga kita diminta oleh para masyarakat melalui legislatifnya untuk ya ditinjau lah kalau bisa, jangan merepotkan. Kalau memang pemerintah peduli memberikan minyak goreng ya ngapain harus susah-susah menyusahkan masyarakat. Sebenarnya tinggal ke Keplingnya yang mendata satu-satu ya kan, serahin aja gitu ya ke Kepling untuk memberikan minyak gorengnya ya. Berapa jumlah kakak itu kan sudah terdaftar ya Bang ya. Asal jangan ada korupsi kolusinya itu permainannya. Terakhir di halaman yang saya pegang itu hukum dan kriminal. Yang mana untuk hukum dan kriminal yang juga merupakan kasus nasional, isu nasional, juga berimbas bagi kita di Sumatera Utara ini, sehingga layak kita angkat di halaman hukum dan kriminal, yaitu soal dugaan penghinaan agama yang dilakukan oleh Bar Holy Wing. Holy Wing yang mana memantik komentar bahkan sudah menimbulkan sejumlah aksi di masyarakat. Seluruh Indonesia ya Bang beraksi ya, khususnya di Kota Medan, karena di Kota Medan juga Holy Wing juga berada di Kota Medan. Ada 2 ya Bang? Ada 2 ya? Itulah yang harus disikapi juga oleh penegak hukum maupun khususnya di Pemko Medan melalui Wali Kota Medan Bobi Nasution. Iya, itu harus ada solusi kayak kemarin di mana ya Bang yang sudah ditutup ya di daerah lain sudah ada yang ditutup ya lantaran itu ya, kasus itu ya Bang ya. Ke nasionalnya Bang gimana Bang? Kalau khusus di nasional, koran Mimbar Umum masih 4 hari ini mengangkat soal kunjungan Jokowi ke Ukraina maupun ke Rusia, yang mana lawatannya untuk menghadiri G7. Mengapa Mimbar Umum mengangkat tema ini? Karena menurut pandangan Mimbar Umum mungkin ini isu yang menarik, di samping kedua belah pihak negara ini, Ukraina dan Rusia masih berperang. Nah, di sini memang menariknya kita angkat. Di tengah pertikaian ini seorang presiden memberanikan diri berkunjung ke kedua negara tersebut. Jadi kita salut lah buat presiden kita ya. Mudah-mudahan langkah salutnya ini juga bisa
sepanjang mendamaikan kedua bisa menjamaikan kedua negara, dan di Indonesia juga bagus ya Bang ya. Ya, oke. Oke. 3 hari ya Bang berturut-turut Iya. kita bahas. Aku pinjem ya Bang ya. Oke, ini pemirsa tampilan koran Mimbar Umum edisi Jumat 1 Juli. Jadi ini Jokowi tawari Zelensky bawa pesan ke Putin gitu. Jadi untuk perdamaian Ukraina dan Rusia ya Bang ya. Oke. Bang, aku tadi ada lihat nih Bang, kita juga ada bahas soal kemarin Dana ada proyek 2,7. infrastruktur 2,7 yang sudah mulai ya Bang. Itu gimana Bang? Soal proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Sumatera Utara yang mana masih ada juga sejumlah pihak yang kontra menyikapi penganggaran yang dinilai mereka masih belum memenuhi prosedur, namun Sudah di jalan. pihak Pemprov Su, pemerintah Sumatera Utara melalui Bapak Gubernur sudah melakukan groundbreaking, sudah memulai jalan tersebut yang dimulai dari Desa Sukamaju, Deli Serdang. Ini menunjukkan keseriusan Gubernur khususnya pemerintah Sumatera Utara yang untuk benar-benar Sumatera Utara ini benar-benar jalan yang mantap. Namun di sisi lain juga masih adanya kritik-kritikan dari sejumlah pihak dan politisi. Ini kita harapkan kritik bisa diredam, diminimalisir, proyek jalan bisa tetap berlangsung, sehingga jalan yang ada di Sumatera Utara yang belakangan ini kita ketahui sangat memprihatinkan, berbeda dari provinsi tetangga yang begitu bagus, tidak membuat malu bagi Sumatera Utara. Mudah-mudahan gitu ya Bang, karena kemarin-kemarin juga kita sempat bahas soal proyek multi-years ini rentan akan kolusi, korupsi, nepotisme itu ya kan. Jadi mudah-mudahan karena ini udah jalan, mudah-mudahan benar-benar bisa berjalan dengan bagus dan terhindar dari praktek-praktek yang tidak baik itu ya Bang ya. Oke pemirsa, begitulah mimbar sepekan kita pada hari ini. Aku Amel dan Bang Jamal mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.